Masih tentang linear programming, kita akan melanjutkan pembahasan metode simplex dengan membahas dualitas pada linear programming. Secara sederhana, linear programming itu pasti memiliki dua bentuk. Bentuk pertama adalah bentuk asli atau primal, dan yang kedua adalah bentuk lain yang berhubungan atau dual. Bentuk asli ini adalah bentuk ketidaksamaan yang sudah kita kerjakan selama dua pertemuan sebelumnya. Nah, dalam konteks dualitas ini, solusi jawaban pada bentuk asli itu juga akan memberikan solusi pada bentuk dual, dan jika fungsi tujuan pada primal sifatnya maksimalisasi, maka pada bentuk dualnya, fungsi tujuannya akan bersifat minimalisasi. Fungsinya mengetahui dual ini apa? Yang pertama, untuk memeriksa apakah tabel simplex kita benar atau enggak, dan yang kedua membantu kita untuk membaca angka yang muncul pada tabel simplex yang kita kerjakan. Jadi sekali lagi, bentuk dual hanya bisa dikerjakan kalau kita sudah mengerjakan soal linear programming dengan metode simplex terlebih dahulu. Sehingga setelah kita menemukan jawabannya melalui pengerjaan metode simplex, kita mencari bentuk dualnya untuk menguji apakah hasil pengerjaan metode simplex kita sudah benar atau tidak. Nah, karena masih abstrak, kalau sekadar definisi, kita seperti biasa akan mengerjakan contoh soal. Soalnya sama persis dengan soal yang kita kerjakan saat membahas metode simplex, yaitu perusahaan sepatu ideal bikin sepatu A dan sepatu B, dan mereka membutuhkan 3 mesin, mesin K, mesin L, mesin M. Sepatu A dikerjakan di mesin K selama 2 jam, dan di mesin M 6 jam. Sepatu B dikerjakan di mesin L 3 jam, di mesin M 5 jam. Jam kerja maksimum mesin K 8 jam, mesin L 15 jam, mesin M 30 jam. Laba per satu lusin sepatu A 30.000, per satu lusin sepatu B 50.000. Berapa lusin sepatu A dan sepatu B harus dibuat agar labanya optimal? Kita kemarin sudah mengubah soal tersebut ke dalam pertidaksamaan, di mana sepatu A adalah X1, sepatu B adalah X2, kemudian mesin K pertidaksamaannya muncul 2X1 kurang dari sama dengan 8, mesin L muncul 3X2 kurang dari sama dengan 15, dan mesin M muncul 6X1 tambah 5X2 kurang dari sama dengan 30, dan ketiga ini adalah constraint, dan fungsi tujuan dalam pertidaksamaan ini adalah Z sama dengan 3X1 tambah 5X2. Karena kita akan mencari dualnya, maka saya sengaja menambahkan kata max di dalam fungsi tujuan ini untuk menegaskan bahwa jika fungsi tujuan pada primal maksimalisasi, maka pada dual adalah minimalisasi atau Z min. Nah, kita sudah punya pertidaksamaan dari primal dari soal tersebut, termasuk fungsi tujuannya, maka yang berikutnya harus kita kerjakan adalah mengubah ke dalam bentuk dual. Kita mulai dengan fungsi tujuan. Caranya gimana? Yang pertama, yang paling sederhana, kita ubah Z maksimum menjadi Z minimum. Berikutnya, nilai kanan pada fungsi batasan primal akan menjadi koefisien fungsi tujuan dual. Dan yang ketiga, nanti kita tambahkan variabel baru di belakang koefisien untuk dual tadi, biasanya dengan simbol Y1, Y2, dan seterusnya. Gimana caranya? Kita tandai terlebih dahulu, ini ada 3 pertidaksamaan, mesin K, mesin L, mesin M. Kita simbolkan aja mesin K jadi Y1 lebih dari sama dengan 0, maka yang muncul, yang akan dipindahkan semua angka dari sini akan berlogo Y1 ketika diubah ke dalam bentuk dual. Mesin L juga gitu, Y2 lebih dari sama dengan 0, mesin M, Y3 lebih dari sama dengan 0. Tadi kita sudah melihat bagaimana nilai pada fungsi tujuan dual ini akan diambil dari nilai kanan pada fungsi batasan primal dengan penambahan variabel Y1, Y2, Y3 sesuai dengan sumber si angka tersebut. Misal kita di mesin K, di belakang atau di sebelah kanan tanda itu ada 8, maka di fungsi tujuan dual kita tambahkan 8Y1.
Di mesin L muncul angka 15, mesin L adalah Y2, maka tambah 15 Y2. Mesin M Y3 ada 30, maka tambah 30 Y3. Sehingga fungsi tujuan dalam bentuk dual dari soal ini adalah Z min sama dengan 8Y1 tambah 15Y2 tambah 30 Y3. Selanjutnya kita mencari fungsi batasan dual dengan cara mengubah fungsi batasan yang sudah ada di bentuk primal. Caranya gimana? Yang pertama kita mengubah tanda kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan. Sudah saya tuliskan di situ. Kemudian yang kedua, konstanta atau angka di belakang tanda lebih dari sama dengan di bentuk dual ini akan diambil dari koefisien fungsi tujuan primal. Mana koefisien fungsi tujuan primal? Ini sudah saya tandai di angka 3. Nah, ini kan 3x1, sedangkan X1 ini dia ada di bentuk primal. Nah, untuk di bentuk dualnya tidak lagi ditambahkan X1, jadi hanya angkanya saja. Yang pertama 3, terus yang kedua ada 5, kita tambahkan 5. Nah, karena karena X-nya ada 2, maka pertidaksamaan dalam bentuk dual hanya akan ada 2. Lalu gimana cara mengisi angka di sebelum tanda lebih dari sama dengan ini? Caranya adalah dengan kita nyari atau menandai kolom pada fungsi batasan primal, karena setiap kolom itu akan menjadi koefisien pada fungsi batasan dual. Gimana konkretnya? Ini kolom yang pertama ada 2x1 dan 6x1. Nah, kebetulan 2x1 ini muncul di pertidaksamaan yang diubah jadi simbol Y1, 6x1 ini muncul di pertidaksamaan yang diubah menjadi Y3. Maka ketika diterjemahkan ke dalam bentuk dual, dia akan menjadi 2Y1 ditambah 6Y3. Ini, nah, untuk memilah kolomnya adalah dengan melihat kesamaan X-nya. Begitu juga kolom yang kedua, ini ada X2, yang satu 3X2, yang kedua 5X2. 3X2 ada di pertidaksamaan yang disimbolkan Y2, 5X2 ada di pertidaksamaan yang disimbolkan dengan Y3 dalam bentuk dualnya, sehingga kemudian menjadi 3Y2 ditambah 5Y3. Nah, ini kita sudah mendapatkan dua batasan dual dari soal ini dan satu fungsi tujuan dual. Pertanyaannya berikutnya, berapa nilai Y1, Y2, Y3, dan Z min? Kita hadirkan dulu tabel simplex yang sudah kita kerjakan dari soal sepatu ideal ini, dan ternyata untuk menghitung nilai Y1, Y2, Y3, dan Z min tidak perlu hitung-hitungan yang ribet, karena pasti kalau metode simplex kita benar pengerjaannya, maka nilai Y1 ini pasti adalah nilai S1 di baris Z. Y2 adalah nilai S2 di baris Z, Y3 adalah nilai S3 di baris Z. Nah, kalau misalkan ternyata salah, maka pasti ada yang keliru dengan pengerjaan kita. Maka setelah ini kita harus melakukan pembuktian. Pertidaksamaan dual pertama kita adalah 2Y1 tambah 6Y3 lebih dari sama dengan 3. Nanti kita akan menghitung apakah 2 dengan Y1-nya 0 dan Y3-nya setengah itu lebih dari atau sama dengan 3 ataukah enggak. Kita masukkan angkanya, 2 dikali 0 tambah 6 dikali setengah sama dengan hasilnya 3, sehingga benar Y1 adalah 0 dan Y3 adalah setengah, karena 3 sama dengan 3 sehingga tepat. Kemudian pertidaksamaan yang kedua adalah 3Y2 tambah 5Y3 lebih dari sama dengan 5. Kita masukkan Y2-nya adalah 5/6, 3 kali 5/6 tambah 5, Y3-nya adalah setengah, sama dengan hasilnya 5. Ini juga 5 sama dengan 5, sehingga juga benar. Nah, nilai kanannya ini kan tadi kita meyakini bahwa nilai kanan ini adalah nilai dari fungsi tujuannya. Kita juga uji dengan persamaan fungsi tujuan dual yang kita miliki.
apakah hasilnya 27,5 ataukah enggak. Nah, Y1 0, maka 8 kali 0, Y2-nya adalah 5/6, maka 15 kali 5/6, Y3-nya setengah, maka 30 kali setengah, hasilnya adalah 12,5 ditambah 15, 27,5. Kesimpulannya berarti perhitungan simplex kita sudah benar berdasarkan pembuktian melalui perhitungan dualitas. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.